يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونتعلم التعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابتغاء مرضاته وثوابه وقربه. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali di dalam acara yang mulia ini. Pada pertemuan yang lalu sampailah kita pada batas akhir pembahasan masalah kesucian. Di pertemuan yang lalu kita membahas masalah kesucian yang akhir, yaitu berkenaan dengan haid, kemudian nifas. Begitu pula sekalian kita membahas berkaitan masalah kehamilan. Nah, kemudian seperti yang kita ketahui, wanita yang sedang haid diharamkan bagi mereka 10 hal. Yang pertama adalah salat, kedua adalah tawaf, ketiga menyentuh Al-Quran, keempat menyentuh Al-Quran, keempat membawa Al-Quran, kelima membaca Al-Quran. Jadi menyentuh, membawa, membaca diharamkan semuanya bagi mereka wanita yang haid dan nifas. Kemudian diharamkan pula, sudah berapa? 5 ya? Diharamkan pula berpuasa. Lalu iktikaf di masjid. Kemudian berjalan melewati masuk ke dalam masjid jika takut mengotori masjid. Berjalan masuk ke dalam masjid ini yaitu masuk dari pintu yang satu ke pintu yang lain. Diharamkan bagi wanita yang haid. Walaupun dia masuk dari pintu yang satu kemudian keluar menuju ke pintu yang lain, kecuali jika dia tidak takut mengotori masjid. Kalau dia tidak takut mengotori masjid, berjalan itu diperbolehkan, asal masuk dari pintu yang satu keluar ke pintu yang lain. Kalau dia masuk dari pintu yang satu sampai di tengah-tengah, kemudian dia kembali keluar menuju ke pintu yang sama, itu dinamakan wukuf, berdiam di masjid, tidak dinamakan melewati masjid, dan itu diharamkan walaupun tidak ditakutkan mengotori masjid. Jadi yang diperbolehkan berjalan melewati masuk ke dalam masjid. Kemudian yang ke-9, diharamkan bagi wanita itu talak. Sebetulnya yang diharamkan bukan bagi wanitanya, tetapi bagi laki-lakinya. Tapi karena ini hal yang penting, makanya dimasukkan 10 hal yang diharamkan bagi wanita. Bukan wanitanya diharamkan mentalak, karena wanita tidak bisa mentalak, tidak memiliki kekuasaan untuk mentalak, menceraikan, maksudnya menceraikan suaminya. Wanita ini hanya bisa meminta untuk dicerai, minta dicerai kepada suaminya, dan itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wanita yang minta dicerai oleh istrinya tanpa alasan, wanita itu di dalam hadis disebutkan dikutuk oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan seorang suami yang menceraikan istrinya tanpa alasan, itu disebutkan di dalam hadis abghadul halali ilallah at-talaq. Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah talak, cerai. Itu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada sebab apa-apa, kemudian suami itu menceraikan istrinya, sah secara fikih, tapi itu perbuatan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lain halnya kalau terjadi sesuatu masalah. Istri tadi meminta cerai misalnya karena suaminya lama tidak memberi nafkah, menterlantarkan dia, atau karena sering memukul, atau hal-hal lainnya yang secara syar'i diperbolehkan. Atau suami itu menceraikan istri karena alasan-alasan tertentu juga.
Karena alasan-alasan tertentu, karena istrinya melanggar syariat atau karena berbuat hal-hal yang secara syar'i mungkin nanti akan kita pelajari di bab nikah. Kalau karena menikah lagi bukan alasan itu, bukan alasan. Karena menikah lagi tidak dilarang di dalam syariat. Kemudian yang terakhir adalah diharamkan bagi wanita itu juga bagi suaminya menikmati hubungan suami istri dalam batas pusar sampai lutut. Itu diharamkan. Jadi ketika wanita itu dalam keadaan haid, wajib bagi dia menyatakan kepada suaminya. Termasuk sebagian ulama sampai mengatakan memandang pun diharamkan bagi suaminya. Memandang selain memandang antara pusar dan lutut juga diharamkan, sebab memandang itu ketika istrinya dalam keadaan haid. Sebab ketika dia memandang itu bisa mengundang dia untuk melakukan kesalahan. Sama menjauhi maksiat itu sangat dianjurkan di dalam agama. Kemudian setelah haid itu selesai, tidak boleh dia menyentuh istrinya sebelum istrinya itu mandi besar terlebih dahulu. Walaupun sudah putus darah haidnya, tidak boleh dia mendekati istrinya kecuali setelah istrinya mandi besar, untuk menyucikan dirinya dari haid. Walaupun darahnya sudah terputus, tapi kalau dia belum mandi masih tetap diharamkan bagi suami itu untuk mendekati istrinya. Lain halnya bagi orang yang berhadas. Orang yang berhadas, ketika dia berhadas, dia boleh mendekati pasangannya lagi walaupun dia belum mandi. Hanya saja nanti ada tata caranya mungkin di dalam bab pernikahan kalau kita nanti membahas ya. Kalau orang yang dalam keadaan hadas, diharamkan bagi dia sholat, tawaf, menyentuh, membawa, membaca Al-Quran, begitu pula i'tikaf di masjid. 6 hal. Sedangkan orang yang dalam keadaan berhadas kecil, diharamkan bagi dia 4 hal: sholat, tawaf, memegang Al-Quran, dan membawa Al-Quran. Baik, kita lanjutkan Kitabus Shalah. Kita masuk di sholat. Jadi selama beberapa pertemuan ini kita membahas tata cara untuk menuju ke sholat. Tata cara wudhunya. Kalau wudhu itu menggunakan alat ini, alat A, air. Air yang bisa digunakan adalah air yang seperti ini. Kemudian kita juga mempelajari tata cara wudhunya. Kita sudah mempelajari hal-hal yang membatalkan wudhu. Kemudian kalau wudhu itu tidak bisa dilakukan karena halangan tertentu, baik sakit atau tidak didapati air, maka diperbolehkan bertayamum. Dan kita sudah mempelajari tata cara bertayamum dan alat tayamum, juga hal-hal yang membatalkan tayamum. Kemudian jika pelaku itu mengalami hadas besar, kita juga sudah mempelajari sebab-sebab hadas besar yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar. Dan kita pelajari pula rukun mandi besar, sudah kita pelajari. Sekarang kita menginjak ke bab sholat, yang merupakan rukun agama yang kedua yang kita bahas di awal. Yang pertama adalah syahadat, yang kedua adalah iqamatus shalah. Salat ini secara bahasa berarti doa. Makanya di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW shalla alaihim ala ashabil badr. Orang yang tidak memahami konteks hadis tadi,
asbabul wurudnya, sebab-sebab hadis itu diucapkan, mungkin dia akan kebingungan. Bukankah orang yang mati dalam keadaan syahid itu tidak wajib disolatkan, hanya dikuburkan saja? Orang yang mati dalam keadaan syahid dan tidak wajib dimandikan, juga tidak wajib dikafankan. Kafannya adalah baju yang dia kenakan ketika dia mati dalam keadaan syahid. Langsung dikubur. Disebutkan dalam hadis itu Rasul sholat terhadap orang-orang yang mati dari kalangan sahabat yang mengikuti perang Badar. Yang dimaksud sholat di situ adalah mendoakan mereka. Sholat secara bahasa. Sholat secara bahasa itu artinya doa. Pendapat yang lain mengatakan menambah secara bahasa berarti doa yang baik. Sebab doa itu ada doa yang baik dan doa yang jelek. Di dalam sholat ini, doa yang diutarakan di dalam sholat adalah doa-doa yang baik. Kemudian pendapat yang lain, ada pula yang berpendapat, ulama yang lain, segala doa yang baik ataupun yang jelek, doa baik ataupun doa jelek. Sebab Nabi Muhammad SAW disebutkan di dalam riwayat pernah berdoa kejelekan bagi suatu kaum ketika dia di dalam sholat. Di dalam riwayat, di dalam sejarah juga disebutkan suatu ketika sekelompok kabilah di dekat Madinah meminta kepada Rasulullah SAW guru-guru untuk mengajarkan kepada mereka agama Islam. Maka Nabi Muhammad SAW mengutus 12 sahabat pilihan Rasulullah SAW dan kecintaan Nabi Muhammad SAW untuk mengajar kaum di dalam desa itu. Sampai di sana 12 guru itu semuanya dibunuh semua. Jadi itu tipuan saja, menipu Rasulullah SAW. 12 guru hufadzil Quran, hafal Al-Quran semua, dicintai sama Rasulullah. Sampai di desa itu dikepung oleh penduduk desa tadi, semuanya disembelih, dibunuh. Ada satu yang lari sampai ke gunung, di situ berhasil ditikam. Satu lagi dipegang oleh penduduk kampung itu, dijual ke orang Mekah karena orang ini sedang dicari oleh orang-orang kafir Mekah. Dia bernama Hubaib. Hubaib ini dijual kepada orang Mekah sebab orang Mekah ini mendambakan ingin membunuh Hubaib, karena Hubaib ini berhasil membunuh banyak pahlawan-pahlawan kafir waktu itu. Dijual Hubaib ini dan dibeli oleh orang-orang kafir Mekah waktu itu, kemudian dipenjarakan di bawah tanah. Penjarakan, dikunci, dibiarkan berhari-hari di bawah tanah itu, tidak diberi makan, tidak diberi minum. Jadi supaya mati kelaparan maksudnya. Hubaib ini yang pegang kuncinya cuma satu orang ditugasi. Setelah beberapa minggu, kata pemimpin mereka, buka aja, buka. Nanti mayatnya buang saja, sudah berminggu-minggu, udah dikasih makan, udah dikasih air. Hubaib. Ketika dibuka, penjaga pintu tadi berteriak karena mendapati Hubaib dalam keadaan tasyahud, masih hidup, segar bugar, dalam keadaan bertasyahud. Di sebelah kanannya Hubaib ini ada anggur. Padahal nggak ada yang bisa masuk ke dalam penjara. Waktu itu Hubaib salam. Setelah salam ditanya, kamu dapat dari mana ini anggur ini? Kata Hubaib, innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah ini memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa
perhitungan. Kalau umatnya Nabi Zakaria saja bisa mendapatkan itu, apalagi umatnya Nabi Muhammad SAW. Sayyidah Maryam di dalam Al-Quran disebutkan ketika Nabi Zakaria masuk ke pintu, membuka pintu kamar Sayyidah Maryam, terdapat buah-buahan. Tidak ada yang bisa masuk ke kamarnya Maryam itu kecuali Nabi Zakaria, karena yang memegang kunci cuma Nabi Zakaria. Waktu membuka pintu mendapati buah-buahan itu, dia tanya, min aina laki hada? Disebutkan di dalam Al-Quran. Kata Sayyidah Maryam, ini dari Allah, datang dari Allah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Langsung datang dari langit, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ini kalau mau memberi rezeki kepada hambanya, dia bisa memberi rezeki tanpa perhitungan. Kalau perlu dari langit, diturunkan langsung dari langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba yang tertentu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rezeki itu memang betul-betul di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya saja turunnya ada yang dengan sebab, ada yang tanpa sebab. Bisa juga itu terjadi kalau Allah mau, seperti Sayyidah Maryam ini atau Hubaib, salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Bahkan sampai di zaman kita ini kadang-kadang ada orang yang dapat rezeki tanpa hisab. Tanpa hisab rezeki min ghairi hisab, tanpa perhitungan kita, tanpa hisab. Kita tidak merencanakan, tahu-tahu dapat rezeki. Di zaman ini juga ada banyak tanpa diduga-duga, tahu-tahu mendapat rezeki itu. Di zaman kita ini juga banyak. Seperti cerita yang sering saya ulang-ulang, dua orang yang berdebat, yang satu mengatakan rezeki ini harus dicari dengan berusaha. Yang satu lagi mengatakan rezeki ini sudah ditetapkan oleh Allah, walaupun tanpa usaha. Kalau Allah sudah mengatakan ini dapat rezeki, itu ya bisa dapat. Ketika berdebat, akhirnya yang satu bilang, coba kita buktikan, kamu jalan keluar, duduk di rumah kamu, saya jalan keluar cari rezeki, mana yang dapat rezeki, saya atau kamu? Keluar, berjalan sampai di tengah jalan ada pohon kurmanya jatuh. Kata dia, subhanallah, saya usaha keluar, Allah mendatangkan kurma ini untuk saya. Kemudian dia kembali lagi ke tempat temannya, mau tahu dia dapat rezeki apa enggak. Buka, ini rezeki saya sudah dapat, ini kurma. Saya berusaha jalan keluar sampai di perempatan jalan ada kurma. Kamu sekarang mana rezeki kamu? Sama dilempar kurmanya. Ini rezeki saya. Dilempar kurmanya ke arah temannya. Rezeki kamu mana? Kata temannya yang duduk tadi, ini rezeki saya, bukan rezeki kamu. Dipetik, dimakan. Yang makan kurma ini saya atau kamu? Yang makan kurma ini kan saya. Kamu ini kurir yang mengantarkan rezeki saya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata orang lain. Rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu harus kita imani di dalam hati kita. Hanya saja setiap orang berbeda-beda. Ada yang harus bekerja, dan bekerja itu merupakan ibadah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diperintahkan kita untuk berusaha karena Allah menyukai hambanya yang aktif dan tidak menyukai hambanya yang pasif. Disukai hambanya yang aktif oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan lebih berharga. Hanya saja memang ada sebagian orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hidup seperti Maryam dan seperti Hubaib. Ini ada di setiap zaman orang-orang yang diberi posisi seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita duduk di rumah, padahal kita tidak menduduki posisi Maryam, tidak bekerja karena malas, buat alasan saja. Karena malas, tidak mau kerja, rezeki itu kan datangnya dari Allah. Saya duduk saja di sejadah baca tasbih subhanallah karena malas, bukan karena tawakal kepada Allah
Contohnya kata Imam Ghazali, kalau mau tahu dia ini karena malas atau karena tawakal, kalau rezekinya tidak datang-datang, gusar atau tidak dia? Kalau gusar, marah atau mempertanyakan kok tidak datang-datang, itu berarti bukan cara itu dia mendapatkan rezeki. Harus berjalan keluar. Dia harus berjalan keluar. Dan orang yang rezekinya harus dengan sebab, kemudian dia duduk, dia menyalahi kodratnya, menyalahi ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduknya baca subhanallah, itu nilainya tidak ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih besar dia bekerja mencari uang nilainya, karena itu tugas dia. Dia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bergeraknya dia mencari uang lebih daripada tasbihnya subhanallah subhanallah, tapi dia meninggalkan kewajiban di rumahnya, seperti kejadian yang dialami di masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Seorang yang duduk di atas sajadah dari pagi sampai zuhur. Dari pagi selesai sholat subuh, dia di atas sajadah itu baca zikir. Waktu adzan zuhur, Sayyidina Umar balik lagi, ditanya, masih di atas, posisinya masih tetap, tidak berubah. Kamu dari pagi tadi duduk di sini di sejadah ini, ya, tidak bergerak. Ya. Saya dari pagi tadi berzikir. Terus yang cari nafkah untuk keluarga kamu siapa? Yang ngasih makan kamu siang siapa? Kata dia, aku ya, saudara saya yang kerja, dia sudah bereskan urusan keluarga saya tinggal duduk saja baca subhanallah subhanallah. Kata Sayyidina Umar, akhuka a'bad minnak. Saudara kamu itu yang kerja lebih merupakan ahli ibadah daripada kamu yang duduk di atas sajadah. Karena dia bekerja menutup banyak perut, menutup banyak perut. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Sekarang ini banyak ibadah dijadikan alasan untuk lari dari tanggung jawab. Kemudian Hubaib ini penjaga tadi terkejut melihat Hubaib tadi masih hidup, di sebelahnya ada anggur. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab, kata Hubaib. Ini kamu dapat dari mana? Dari Allah. Rezeki ini datangnya dari Allah. Penjaganya tadi syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Tapi jangan kamu sampaikan ke pembesar saya. Jangan kamu sampaikan ke tuan saya, kata penjaganya tadi. Akhirnya disampaikan, ini Hubaib masih hidup segar bugar. Kata pembesar kafir ini, ya sudah kalau gitu kita gantung saja besok. Kita gantung. Besok pagi disediakan tiang gantungan sudah siap. Kata Hubaib, kalau boleh saya minta waktu sedikit untuk mengerjakan sholat 2 rakaat. Kata pembesar kafir itu, silakan kerjakan sholat 2 rakaat. Hubaib ini mengerjakan sholat 2 rakaat agak panjang sedikit. Kemudian dia percepat sholatnya, salam. Kata orang kafir ini, bagaimana? Sudah kau selesaikan sholat itu? Kata Hubaib, demi Allah, ini sholat yang paling nikmat yang saya rasakan seumur hidup saya. Kalau saja saya tidak khawatir kalian menganggap saya takut melama-lamakan sholat ini karena dianggap takut, maka sholat ini akan saya panjangkan sepanjang-panjangnya, karena saya paling nikmat merasakan sholat ini seumur hidup saya. Sholat muwadda, sholat perpisahan hidup di dunia, kata Hubaib. Lalu berdiri Hubaib ini. Kemudian Abu Sufyan memberi batu anak-anak kecil, mengatakan kepada anak kecil ini orang yang membunuh ayah-ayah kamu di peperangan. Anak kecil ini langsung marah, dilempari Hubaib tadi dengan batu oleh anak-anak kecil itu, sampai berdarah. Ini Abu Sufyan sebelum masuk Islam. Sampai berdarah Hubaib. Kemudian datang Abu Sufyan bertanya kepada Hubaib, "Hai Hubaib, kalau saya ajukan tawaran kepada kamu sekarang, bagaimana kalau kau saya bebaskan
tapi digantikan posisimu ini dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya bebaskan, tapi kamu sekarang ke Madinah, culik Muhammad untuk menggantikan posisi kamu. Kata Khubayb, demi Allah, kalau saya berada di tiang gantungan ini, di tiang gantung ini, kemudian saya mendengar kabar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kakinya tertusuk duri, saya tidak rela. Tidak rela. Bagaimana kau meminta saya untuk menggantikan, agar Muhammad SAW menggantikan posisi saya? Saya sekarang dalam keadaan seperti ini. Saya mendengar Muhammad SAW di Madinah kakinya tertusuk duri, saya tidak ridha, tidak rela, kata mereka. Akhirnya benar, digantung Khubayb tadi, atau dalam riwayat dipenggal. Mati dia, syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 12 guru ini semuanya wafat sebagai syuhada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beritanya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Setelah sampai berita itu, Rasulullah SAW setiap sholat fardu di rakaat terakhir setelah rukuk mengangkat tangannya membaca doa kunut nazilah. Doa kunut nazilah selama 40 hari dibaca Rasulullah SAW. Dan di doa kunut nazilah itu Nabi Muhammad SAW mendoakan kehancuran bagi kaum yang membunuh 12 guru tadi di dalam sholat. Karena itu kemudian ada yang menyimpulkan bahwa sholat itu secara bahasa bisa juga doa-doa yang baik dan doa yang jelek. Doa yang jelek. Dan dasarnya Nabi pernah berdoa kejelekan untuk sekelompok kaum di dalam sholat itu. Di dalam sholat ini. Nah, ini pendapat para ulama secara bahasa. Kemudian secara syar'i makna sholat itu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muftatamah bitaslim ghaliban. Ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan ditutup dengan salam pada umumnya. Ucapan karena di dalam sholat itu ada lafadznya, Kemudian perbuatan karena di dalam sholat itu ada perbuatan, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud. Kemudian yang membedakan dengan ibadah yang lain, sholat itu harus dimulai dengan takbir, takbiratul ihram. Karena di ibadah yang lain mungkin saja ada ucapan, ada perbuatan, tapi dia tidak merupakan sholat karena dia berbeda dengan sholat. Seperti tawaf misalnya. Tawaf itu ada lafadznya, ibadah ada lafadznya dan ada perbuatannya. Dan sholat, tawaf itu ibadah yang mirip dengan sholat kedudukannya. Makanya di dalam hadis disebutkan at-tawaf bimanzilatis shalah, kata Rasulullah. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Hanya saja kata Rasul di dalam tawaf itu berbeda dengan sholat. Seperti berbicara yang lain juga berbicara selain zikir atau bacaan tawaf tidak membatalkan tawaf itu. Beda dengan sholat, tapi kedudukannya sama dengan sholat. Makanya di dalam Mekah itu tidak ada tahiyatul masjid. Tidak ada tahiyatul masjid di Masjidil Haram. Adanya tawaf. Ya, tawaf. Syekh Bamakhramah disebutkan di dalam riwayat faqih. Syekh Bamakhramah ahli fikih, menguasai fikih sampai dalam-dalamnya. Waktu masuk ke Mekah ada mutawif,
orang Mekah yang suka guide, mengantarkan orang yang kalau mau haji, dia memberi penjelasan, kemudian nanti dibayar melalui perbuatannya itu, pekerjaannya itu. Waktu Syekh Muhammad Makhrumah masuk ke